Allah Bapa, sujud kepadanya, dan lakukanlah firman-Nya serta kehendak-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali kegiatan kita, baiklah kita mendasari perjalanan kita hari ini, hari Senin tanggal 27 Oktober 2025, berdasar kepada firman Tuhan yang dituliskan dari Injil Matius pasal 7 ayat 21. Marilah kita mendengarkannya yang dibacakan oleh salah seorang remaja anggota jemaat kita. Nats Renungan Harian Senin 27 Oktober 2025 diambil dari Matius 7 ayat 21. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dalam bahasa Batak Didok, dada salut halak namandok au tuhata bongot sogot tuhara jawan banua gijangi, holan akan nama ngulahon lomon nirohan idamang na di banua gijangi do. Amin. Terima kasih atas bacaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam nama Yesus Kristus, ayat ini merupakan bagian penutup dari apa yang disebut khotbah di bukit di pasal Matius pasal 5 ayat sampai dengan pasal 7, yang adalah intisari ajaran Yesus Kristus tentang nilai-nilai kerajaan surga. Khotbah ini memaparkan etika dan standar hidup bagi para pengikut Yesus. Dalam pasal 7, Yesus memulai memberikan serangkaian peringatan keras, termasuk tentang penghakiman yang benar, tentang nabi-nabi palsu, dan akhirnya tentang dasar sejati kekristenan. Ayat 21 ini datang setelah peringatan untuk waspada terhadap para nabi palsu yang dikenali dari buah-buahnya. Konteks ini menunjukkan bahwa pengakuan iman dan penampilan luar yang religius seperti berseru Tuhan, Tuhan tidaklah cukup. Ada bahaya menjadi religius secara lahiriah tanpa memiliki hidup yang sungguh-sungguh taat. Pada masa Yesus, kehidupan keagamaan sangat didominasi oleh ritual, tradisi lisan, dan ketaatan lahiriah pada hukum Taurat. Banyak orang Yahudi, termasuk para pemimpin agama kala itu, percaya bahwa status mereka sebagai keturunan Abraham dan ketaatan mereka pada aturan-aturan agama sudah menjamin tempat mereka di kerajaan Allah. Yesus menggoncang keyakinan ini ketika ia berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ia menegur kemunafikan atau kebenaran diri. Seruan Tuhan, Tuhan merupakan sebuah pengakuan publik memang tentang otoritas Yesus. Namun bagi Yesus, pengakuan lisan harus diikuti dengan tindakan nyata, melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa yang dimaksud Yesus adalah kehidupan yang tulus. Bukan hanya ibadah di sinagoge atau di bait Allah, melainkan gaya hidup yang mencerminkan kasih, mencerminkan kebenaran, dan mencerminkan keadilan. Lihat juga apa yang Yesus ajarkan dalam Matius pasal 5 dan 6. Yang berikut menunjukkan iman yang aktif, iman yang sejati terlihat dari buahnya, yaitu ketaatan yang konsisten kepada ajaran Kristus, yang intinya adalah
kepada Allah dan kasih kepada sesama. Yesus menjelaskan bahwa ketaatan ini yang lahir dari anugerah adalah bukti dari hubungan yang benar dengan Allah, bukan sarana untuk mendapatkan keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, peringatan dari Matius 7 ayat 21 ini memiliki beberapa manfaat dan sangat relevan di tengah zaman kita. Peringatan terhadap kekristenan dangkal. Di era digital ini, sangat mudah bagi seseorang untuk memiliki citra yang rohani. Boleh kita lihat di media sosial atau menjadi sangat aktif dalam kegiatan gereja, tetapi hidupnya secara pribadi tidak diubahkan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa keselamatan sejati adalah tentang kualitas hubungan yang dikenal oleh Kristus, bukan hanya mengetahui tentang Kristus yang ditandai dengan ketaatan. Yang berikut menunjukkan kehidupan fokus pada esensi iman. Mari kita periksa hidup kita. Apakah Tuhan yang kita serukan hanya sekedar kata-kata ritual atau nama yang kita gunakan ketika menghadapi kesulitan. Ketiga, boleh kita melihat melakukan kehendak Bapa berarti kita mengasihi Allah dengan segenap hati, menjadikannya prioritas dalam segala keputusan. Yang kedua, mengasihi sesama seperti diri sendiri melalui tindakan nyata berupa pengampunan, kemurahan hati, dan hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, memiliki atau memikul salib setiap hari berarti menyangkal keinginan daging dan memilih jalan yang terkadang sempit, meskipun sulit atau tidak populer. Terakhir, ketaatan sejati bukanlah beban, tetapi respons syukur kita atas keselamatan yang telah diberikan secara gratis melalui pengorbanan perbuatan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mengakhiri renungan kita ini ada 3 hal yang mungkin kita boleh simpulkan dalam kehidupan kita. Beriman kepada Yesus bukan sekedar kata-kata. Pengakuan lisan tentang Yesus sebagai Tuhan harus dibuktikan oleh ketaatan hidup kita sehari-hari. Yang kedua, kita melakukan kehendak Bapa. Inilah standar sejati untuk warga kerajaan sorga. Ketaatan pada kehendak Allah membuktikan bahwa kita adalah pelaku firman, bukan hanya pendengar yang melupakan. Bagian akhir menunjukkan buah yang jelas. Hidup yang sejati akan menghasilkan seperti buah-buah Roh Kudus, bukan hanya sekedar prestasi atau prestise pelayanan gerejawi atau pengakuan religius yang kosong. Marilah kita hidup hari ini menjalani aktivitas kita bukan hanya sebagai orang-orang yang mengucapkan seruan Tuhan, Tuhan dalam doa kita, tetapi sebagai orang-orang yang melakukan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami puji Engkau Tuhan dalam waktu ini agar kami mendapatkan tuntunan-Mu. Berikan Roh-Mu kepada kami dalam menuntun perjalanan hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa pada Tuhan. Amin.